Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersama Sorot Media melalui Gema Ramadan pada tahun 1445 Hijriah ini, izinkan kami menyapa melalui niatan yang paling dalam di hati kami untuk bersilaturahmi ke hadapan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Salam Ramadan yang penuh berkah, salam Ramadan yang merupakan Sayyidus Syuhur, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah. Insya Allah Ramadan dapat menuntun hati, pikiran, dan perasaan kita menjadi hamba Allah, Abdallah, yang abid, yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Salah satu orientasi dari diperintahkan puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita umatnya, yakni orang-orang yang beriman, adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi orang yang bertakwa tentu tidak mudah, tetapi yang membuat kita merasa ringan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu sebagai jalan menuju kepada ketakwaan itu sendiri. Berbahagialah dan beruntunglah bagi kita yang di dalam hati kita telah tersemai akidah Islamiyah. Ditanamkan iman di lubuk hati kita dan dikuatkan dengan amalan-amalan ibadah yang menakjubkan luar biasa. Ramadan sebagai salah satu anugerah dari Allah untuk umat manusia, khususnya umat Islam, lebih khusus kepada kita semua umat baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh bagi kita yang dapat melaksanakan rangkaian dari ibadah Ramadan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni segala dosa-dosa kita. Manusia tidak luput dari salah, tidak lepas dari dosa, sering melakukan pelanggaran, dan bahkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri menutup apa yang menjadi kebaikan-kebaikannya. Maka melalui Ramadan Allah Ta'ala telah janjikan kepada kita bahwa ampunan telah dipersiapkan oleh Allah untuk hamba Allah yang menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Nilai amal perbuatan yang dilakukan kita yang hanya ringan, kecil, sedikit, tak seberapa, tapi afdoliyahnya sungguh menakjubkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan, maka orang tersebut akan diampuni segala dosa yang telah dilakukan. Bukankah ini merupakan satu anugerah yang luar biasa? Betapa dosa manusia itu misla zabatil bahri, bagaikan buih yang ada di lautan. Dosa manusia itu yang membuat qaswatul qalbi, hatinya menjadi keras. Bukankah dosa itu yang menghalangi tersampaikannya doa, permohonan, harapan, dan pinta kita sebagai abdallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Allah akan mengampuni dosa-dosa kita disebabkan oleh kita melakukan peribadatan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dituntunkan melalui sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ini merupakan salah satu cara Allah untuk memuliakan kita. Diampuni dosanya, diijabah atas doa-doanya, dilipat gandakan amal ibadah yang dilakukannya, walaupun tak seberapa.
maka sungguh merupakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal ketika kita diberikan umur panjang, memiliki kesempatan untuk menjalankan ibadah dalam kapasitas kita sebagai mukallaf, tetapi kita tidak melaksanakan perintah Allah itu sendiri. Hidayah agama di dalam hati kita, yang kemudian kita ejawantahkan dengan nilai-nilai amal yang terangkum di dalam arkanul Islam atau beberapa rukun Islam. Setelah kita bersyahadat kemudian melaksanakan sholat dengan baik, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah istita'ah adalah merupakan rangkaian dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat harkat, derajat, dan martabatnya ke dalam maqam mahmudah, yakni derajat yang sangat terpuji. Maka setelah iman yang ada di dalam diri kita, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan umur yang panjang, kesehatan yang ada di dalam diri kita. Tentu sebagai orang yang memiliki kesadaran hati dan pikiran yang jernih, tidak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan ritualitas ubudiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baginda Rasul SAW adalah figur yang dimaksum, yang telah dijaga, yang telah dihapus dosanya kalaupun dosa, padahal Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dijamin min ahlil jannah, akan menjadi penghuni surga. Bahkan yang memiliki surga itu adalah hamba Allah seperti baginda Rasul SAW, yang akan melewati Shiratal Mustaqim kalam khil basori au huwa aqrab, sebagaimana kerdipan mata memandang atau lebih cepat dari itu. Nah, kita ini mutaba'atan li sunnati Rasulillah SAW. Puasa kita melaksanakan perintah Allah, tetapi kaifiatnya mengikuti tuntunan Rasulullah. Malam harinya kita mendirikan ibadah yang disebut dengan qiyamul lail. Ada sholat taraweh, ada sholat-sholat nafilah yang lain yang kita kerjakan, yang semua bermakna qiyamul lail. Kita sanjungkan pinta dan harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan kita, untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan warga bangsa, dan khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi puasa sebenarnya mempunyai salah satu orientasi yang sangat luas cakupannya, sangat komprehensif, bukan saja untuk kepentingan pribadi, tetapi ini untuk kepentingan nasional. Puasa yang sebenarnya untuk diri kita, Allah sendiri yang akan memberikan pahala dengan hadis qudsinya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Tetapi sebenarnya akarnya adalah untuk kecintaan kita terhadap daerah, terhadap wilayah di mana kita berdomisili, terhadap bangsa dan negara. Bagaimana tidak? Karena puasa adalah merupakan perjalanan ritual yang bermakna syukrun nikmat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat satu ilustrasi atau gambaran atau perumpamaan, yakni sebuah wilayah yang dimana negara, daerah, satu wilayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah berupa kenikmatan yang luar biasa banyak. Rizkinya datang min haitsu la yahtasib. Kemakmuran terjaga, kenikmatannya terpelihara. Tetapi hamba-hamba yang berada di satu negara, satu daerah, satu wilayah itu
sama sekali tidak menghiraukan perintah Allah dan juga tidak meninggalkan larangan-larangan Allah. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendera mereka dengan berbagai macam musibah. Tanah longsor, banjir bandang, angin topan, bahkan badai yang memporak-porandakan satu negeri, satu wilayah, satu daerah tersebut, hingga masyarakatnya menjadi kocar-kacir. Dalam filosofi Jaibiyah sering disebut dengan manusia pindo gabah den interi, mobat mabit salang tunjang rebut ducung, golek keselamatan sendiri-sendiri. Itulah kenapa, karena warga bangsa yang telah dianugerahi agama tetapi tidak memiliki kaidah yang telah melekat di dalam hatinya dan tidak beriman dengan sekuat tenaga yang dimilikinya. Maka Ramadan anugerah bagi kita dan anugerah bagi warga bangsa untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Semoga tetap senantiasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah merupakan asar dari peribadatan puasa, qiyamul lail, dan munajat, qiraatul Quran, dan peduli kepada sesama yang dilakukan oleh umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, dan semoga puasa kita menjadikan kita semakin beriman dan memperoleh predikat muttaqin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li walakum walisairil muslimin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.